Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma. Amin. Bapak dan ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan hari ini hari libur karena bertepatan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini hari libur, di antara jamaah ada yang memanfaatkan kesempatan hari libur ini untuk tasyakuran, dan kita dimohon untuk nanti bersama-sama setelah pengajian ini bisa berkumpul di Serami Masjid memenuhi undangan Ibu Hajah Dr. Dina memenuhi hajatnya. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang resep atau kiat-kiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang terbaik. Kalau tidak salah sudah 2 kiat yang kita bahas. Yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Lalu yang kedua yang juga sudah kita bahas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, paling bermanfaat, maksud saya, paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa karena yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain, maka tentu saja kita harus bisa mengoptimalkan apa yang ada pada diri kita itu. Di samping untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri, ya tadi bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, yang ada pada kita itu banyak ya. Ada jiwa dan ada harta, ada diri dan ada harta. Itu klasifikasi yang ada pada diri kita minimal yang disebutkan dalam Al-Quran ya, makanya Allah itu selalu merintahkan kita wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu di jalan Allah itu dengan diri dan hartamu, atau harta dan diri. Nah, diri kita sendiri ini juga banyak unsur-unsurnya ya. Bisa pikiran kita, bisa tenaga kita, bisa lisan kita ya.
yang semua itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Lalu ya tentu saja yang bisa bermanfaat lain bagi orang lain adalah harta. Nah, kalau bisa dua-duanya pasti akan lebih bagus. Tetapi ya sebenarnya dengan yang ada pada diri kita itu semua kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu ya seoptimal mungkin kita berusaha menjadikan diri kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Punya kemampuan berpikir, ya pikiran-pikiran kita itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya diparingi ya kurang, bisa yang lain. Ya. Bisa misalnya menasehati, ya. Pikiran tidak bisa, nasihat tidak bisa, ya tenaga, harta, semuanya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan pagi ini masih ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Khususnya yang terkait dengan harta, meskipun tidak khusus terkait dengan harta. Nabi kita menyatakan begini, khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Ini mungkin agak nggak begitu populer. Kemarin sebenarnya saya janjikan yang populer dulu, tapi ini mungkin tidak begitu populer. Tapi saya kira dari segi substansi ini sangat populer sebenarnya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau memberi makan kepada orang lain dan menjawab salam orang lain. Jadi ada dua. Khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Mungkin pagi ini satu saja dulu. Yang pertama, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu adalah man at'amat ta'am, orang yang mau memberikan makan kepada orang lain. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak tahu apa mungkin karena hadis ini lalu kemudian akhir-akhir ini ada kecenderungan orang itu senang memberikan makan pada orang lain. Pak Fadil beberapa waktu yang lalu sudah membicarakan hubungan antara syukur dengan syukuran. Kalau syukur itu kan ya syukur, menyatakan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan alhamdulillah. Tetapi kalau syukuran itu lalu konotasinya dalam bahasa kita itu apa? Makan-makan. Itu ada hubungannya enggak? Pak Fadil dulu sudah menjelaskan panjang lebar. Oh sangat berhubungan. Memang justru ya syukuran itu diantara ya, makan-makan itu diantara memang ya bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhir-akhir ini ya, misalnya ya di masjid-masjid ya, itu ya, termasuk masjid kita ini, kalau Jumatan itu kan dulu tidak ada itu orang sedekah makan. Tapi sekarang sudah mulai ada dan mulai banyak, sampai yang semula tidak disediakan tempat menampung asal ditaruh karena hanya 1-2 itu mungkin, sampai kemudian atas saran para jamaah sudah diberi meja ya. Meja pun juga masih tempatnya kurang rapi. Kemarin sampai sudah diberikan khusus meja yang bertingkat 3 ya. Nah, sudah datang ya? Sudah diberikan ya? Sudah, mudah-mudahan dengan begitu lalu semakin teratur. Di masjid-masjid tertentu bahkan sekarang ini malahan sampai sudah ini ya,
didesain betul makan bareng itu ada itu di masjid-masjid tertentu. Nah saya tidak tahu apa itu dalam rangka mengamalkan hadis ini, tidak tahu saya. Ya, sangat mungkin karena memang ini anjuran Nabi ternyata untuk suka memberi makan, dan memberi makan itu memang tidak hanya untuk orang yang miskin, ya, orang yang fakir, yang membutuhkan. Di sini memang sifatnya umum. Ya kalau misalnya memberi makan itu hanya untuk fakir miskin begitu ya, tidak ada orang syukuran memang. Di Mekah itu mungkin tidak ada itu orang yang kemudian lalu saben hari menyediakan makanan bermobil-mobil untuk siapa saja yang mau ngambil itu. Tidak ada itu. Coba di Mekah itu kan orang memberi makan itu kan Masya Allah, itu kan pernah pergi haji atau umrah pasti melihat itu ya. Orang sodakoh makanan itu berlimpah-limpah. Siapa aja boleh mengambil. Ya. Ya memang lebih khusus lagi sangat dianjurkan kalau ada orang fakir miskin kita harus memberi makan. Bahkan malahan terkait dengan orang yang miskin itu tidak hanya kita sendiri yang memberi makan, kita pun juga harus menganjurkan orang lain memberi makan. Makanya dalam Al-Quran orang yang tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin itu dianggap sebagai pendusta agama. Jadi agak lebih, kalau untuk fakir miskin itu di samping kita sendiri memang memberi, kita juga menganjurkan orang lain. Ayo suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, kalau kita tidak mau menganjurkan memberi makan orang-orang miskin, ya, tidak menyayangi anak yatim, itu dianggap pendusta agama. Masya Allah. Jadi terkait dengan persoalan makan ini rupa-rupanya menjadi perhatian Rasulullah serius, sehingga sekali lagi orang yang memberi makan itu diklasifikasikan sebagai orang yang terbaik di antara kita. Ya. Itulah sebabnya maka tidak tahu saya akhir-akhir ini kok banyak. Mungkin kita pernah mendengar ya di Jakarta itu ada orang yang niatnya memberikan makan kepada siapa saja, tidak hanya kepada orang yang fakir ya, dengan mengganti per bungkus Rp3.000 itu ada Pak ya di Jakarta. Apa tidak rugi itu? Memang niatnya tidak berdagang itu. Kalau berdagang ya rugi. Ya. Niatnya memberikan makan. Ya. Nah, saya kemarin dapat berita lagi di Kebumen itu malahan. Itu bukan orang kaya. Uang itu pekerjaannya hanya sekedar apa gitu ya? Polisi kalau Pak. Polisi. Oh, polisi itu ya. Itu malah gratis sama sekali Pak ya. Gratis sama sekali. Ya, seminggu berapa kali begitu. Dan itu tidak dibatasi hanya orang yang miskin, siapa saja boleh. Tapi dibatasi hanya berapa bungkus per orang dia. Maksimal 3 bungkus itu ya. Tidak boleh kemudian, lalu kemudian kalau sak maunya kan ya hanya mungkin dimanfaatkan untuk orang tertentu saja ya. Jadi intinya sekarang ini banyak itu model-model orang yang sedekah terkait dengan makan itu. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah dalam rangka mengamalkan hadis ini, ya, mengamalkan kiat Nabi bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mau memberi makan kepada fakir miskin, kepada siapa saja sebenarnya. Nah, termasuk seperti yang dilakukan Budina ini, ya. Ini kan juga memberi makan, ya, syukuran gitu. Ya. Itu rupanya orang terbaik memang. Makanya dulu Pak Edi sering mengundang kita itu ke rumah dulu, syukuran itu ya. Nah itu sekarang undang ke rumah sudah nggak mungkin sekarang ya. Sudah emang syukurannya di masjid saja. Nah, kalau segini nih diundang ke rumah itu repot deh sekarang ini. Harus buat ratak itu kalau musim hujan ya. Daripada repot-repot ya sudah betul Budina itu syukuran di sini. Ya. Syukuran di sini. Maka siapa yang mau syukuran di sini ya silahkan. Memanfaatkan hari Ahad boleh, memanfaatkan hari libur seperti ini juga silakan. Nah
Nah, memberi makan itu lebih-lebih lagi misalnya ketika ada momen tertentu, kayak seperti bulan Ramadan misalnya. Oh, itu lebih lagi. Ya. Coba bayangkan Nabi itu sampai menyatakan orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa itu. Ya. Dan jangan dibayangkan buka itu harus makan besar. Ya. Hanya dengan seteguk air dan sebiji kurma saja itu Allah sudah akan memberikan pahala puasa orang yang berpuasa itu kepada orang yang memberikan buka makan. Masya Allah. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi bapak-bapak dan ibu, kalau kita itu misalnya puasa, lalu ada yang menyediakan buka, itu ya dimakan saja. Itu memang nikmat dari Allah begitu ya. Jangan takut kemudian waduh itu ganjaranku tolong dipek sing poso. Tidak perlu ya. Itu Allah jelas menyatakan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, karena ini pula ya anjuran Nabi, lalu yang kemudian disampaikan para ulama-ulama dalam sepanjang waktu setiap puasa itu, lalu memang orang lalu ada kecenderungan memang kepengin sedekah ya, memberikan makan itu. Sekali lagi tidak hanya untuk fakir miskin, untuk siapa saja. Bahkan termasuk diantaranya memberikan minum orang yang di jalan itu pahalanya besar sekali. Makanya dulu tradisi kita ya, kalau sekarang hampir jarang ya itu ya. Dulu tuh biasanya orang menyediakan kendi ya di depan-depan rumah itu, karena itu pahalanya luar biasa itu. Ya. Amalan yang sepele begitu tapi luar biasa itu pahalanya. Sekarang hampir tidak ada Pak ya. Masih ada? Masih ada. Dulu itu sama saya ingat waktu kecil itu kalau dari desa ke Demak itu naik sepeda itu kalau haus gitu, ada beberapa rumah di pinggir jalan itu yang ada kendinya di depan rumah itu. Kita ya langsung minum aja zaman segitu ya, goblok gitu udah. Bagi orang yang kehausan itu luar biasa. Nah ini sekali lagi memang itu diperintahkan Nabi, diperintahkan Al-Quran untuk senang memberikan makan kepada orang. Bahkan tidak hanya perintah biasa, Nabi sampai menyatakan khairukum, ya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang memberi makan kepada orang lain. Lebih-lebih ya, sekali lagi lebih-lebih kepada yang betul-betul membutuhkan, yaitu dari golongan fakir dan miskin. Untuk golongan fakir dan miskin kita bahkan tidak hanya diperintahkan memberi makan, tetapi menganjurkan orang lain. Nah, orang menganjurkan itu biasanya kalau dirinya sendiri sudah melakukan kan, maksud menganjurkan dirinya sendiri belum melakukan. Jadi logikanya itu kenapa kok diminta untuk menganjurkan memberi makan kepada orang fakir miskin itu ya levelnya sudah level kedua itu. Nah, diperintahkan untuk menganjurkan itu mestinya ya sudah dirinya sendiri mengamalkan. Ya. Ya. Seperti perintah sholat itu, ya, ada perintah yang sekedar kamu sholat, ya, ya. Aqimis sholat. Tapi ada juga perintah yang memerintahkan kita supaya memerintahkan ahli kita supaya sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan ahlimu untuk melaksanakan sholat. Jadi perintahnya double. Perintah sholat dan perintah menganjurkan orang untuk sholat. Nah, untuk makan itu juga begitu. Perintah kita ya dianjurkan untuk suka memberi makan, bahkan diperintahkan untuk menganjurkan orang suka memberi makan. Dan orang yang tidak suka menganjurkan orang memberi makan kepada fakir miskin itu dianggap sebagai pendusta agama.
Nah, ini apa namanya, kebetulan momennya ada momen ini syukuran, jadi ini saya dahulukan jadinya, yang khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Jadi banyak sekali kiat Nabi ya, untuk menjadi orang yang terbaik. Jalannya banyak. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang terbaik dengan jalan masing-masing yang bisa kita tempuh. Kenapa Nabi itu memberikan jalan yang banyak ya, supaya semua orang punya kesempatan. Coba misalnya orang yang terbaik adalah orang yang paling kaya misalnya. Lo yang bisa menjadi terbaik kan orang yang kaya Pak misalnya gitu. Nah ini enggak, sampai ada belasan kiat Nabi ya, itu yang memungkinkan sebenarnya semua orang bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita nanti dengan mempelajari kiat-kiat Nabi untuk menjadi orang yang terbaik ini bisa menjadi orang yang terbaik ya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ya, saya kira sudah jam 5:30 pengajian pagi ini. Ya mohon maaf agak sedikit panjang karena tadi hari libur, supaya materinya relatif utuh. Demikian ya untuk pagi ini. Yang sambungannya besok waraddas salam dan menjawab salam nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.